Oke, selamat malam saudara-saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita untuk kita juga ya. Saudara-saudara, ini hadir juga betul saudari Rita ya, saudari Mentari ya. Iya, Pak. Selamat malam, Pak. Oke, selamat malam. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, untuk yang pertemuan kita hari ini atau sesi Vicon ini kita tidak membahas materi yang apa itu, yang rumit bagi Anda ya. Jadi ini membahas persiapan UAS saja ya. Jadi untuk UASnya nanti adalah Anda mencari paper ya dari jurnal nasional atau internasional, yang penting online, bisa diunduh ya. Papernya bisa diunduh, bisa Anda baca ya, untuk dibahas ya. Dibahas, dipresentasikan secara vlog presentation ya. Nah, saya kepingin Anda mengenal metode-metode yang di-develop di dalam perkembangan teknologi informasi saat ini ya. Usahakan mencari paper yang tahun terbaru ya, tentang penerapan metode-metode dalam teknologi informasi yang saat ini lagi betul dikembangkan secara global ya. Salah satunya apa? Penerapan tentang itu generatif AI ya, artificial intelligence ya. Boleh AI, boleh juga katakanlah teknologi cyber security, boleh juga katakanlah teknologi tentang eh, twin digital ya, teknologi visualisasi yang itu bisa dihubungkan antara teknologi virtual dengan juga teknologi secara real time ya. Jadi perkembangan-perkembangan mutakhir tentang teknologi IT yang saat ini information technology ya, yang saat ini lagi dikembangkan secara global, tentu kita sudah sering dengar ya. Artificial intelligence itu bagaimana sekarang perkembangannya ya. Tentu kita harus bisa men-trackingnya dengan membaca paper yang terbaru ya. Jadi tugas Anda nanti adalah mencari paper dari jurnal online yang boleh berbahasa internasional, boleh juga berbahasa Indonesia ya. Nah, kemudian Anda bisa unduh ya, syukur-syukur yang gratisan, yang tidak berbayar ya, karena jurnal-jurnal itu memang ada yang berbayar. Jadi Anda mencari yang tidak berbayar, yang bisa diunduh ya. Kemudian Anda membahas tentang isi dari paper tadi itu ya. Membahas isi dari paper tadi itu, saudara-saudara, tujuannya adalah supaya Anda mengetahui penerapan dari metode yang didevelop dalam perkembangan teknologi informasi. Salah satunya adalah artificial intelligence, ya. Boleh juga cyber security, boleh juga Internet of Things (IoT), boleh juga Web3 yang terbaru saat ini, ya. Boleh juga terkait dengan teknologi augmented atau virtual reality. Boleh juga teknologi yang terkait dengan itu perkembangan operating system yang saat ini mobile operating system ya. Jadi semua teknologi-teknologi informasi yang saat ini di-develop ya kan, perlu kita cari sumbernya dari jurnal-jurnal yang ditulis oleh orang-orang yang melakukan penelitian ya. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga Anda mengetahui tentang penerapan metode penelitian di dalam ilmu teknologi atau ilmu komputer kita ya. Jadi Anda tidak terlalu sulit ya. Nanti cari jurnalnya, jurnal dibaca, dibahas jurnalnya. Apa yang mau kita bahas ya dengan mata kuliah metode kita, metode penelitian ya. Tentu yang dibahas adalah persatu adalah apa masalah yang diusulkan oleh peneliti ya. Jadi masalahnya apa ya. Kemudian metode spesifik yang diusulkan oleh peneliti apa ya. Kemudian juga apa urgensi mengusulkan metode di dalam menyelesaikan masalah ya. Urgensinya apa ya. Kemudian urgensi itu dijabarkan dengan boleh dengan data, boleh juga dengan argumen ya, atau alasan-alasan yang rasional yang terkait dengan metode yang diusulkan. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga Anda mengetahui bahwa penelitian itu diusulkan karena ada hal yang mendesak ya. Hal yang mendesak yang mendorong metode itu diusulkan ya. Kemudian permasalahan yang diangkat juga rumusan masalah yang spesifik ya, terkait dengan kendala yang dihadapi oleh sistem yang ada saat ini ya. Jadi misalkan sistem yang ada saat ini ya, artificial intelligence-nya belum akurat ya, sehingga AI-nya ini perlu dilakukan atau diperkuat
dengan suatu metode yang juga eh, yang juga katakanlah improvement ya, perbaikan suatu metode ya. Boleh juga misalkan ada hal yang baru yang itu sifatnya adalah discovery atau invention, tapi itu sangat kecil kemungkinannya Anda bisa mencari paper seperti itu karena pasti di jurnal bereputasi yang tentu berbayar ya. Jadi saya tidak sampai di level itu menugasi Anda ya. Saya menugaskan hanya mencari paper-paper yang itu metodenya sudah sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Boleh artificial intelligence, boleh machine learning, boleh data atau boleh cloud computing jaringan ya, boleh teknologi virtual networks ya, boleh juga teknologi data storage, data center ya, boleh juga katakanlah teknologi-teknologi perancangan web ya yang saat ini juga di-develop ke arah Web3 ya. Kemudian juga boleh teknologi jaringan yang terbaru ya, misalkan adalah jaringan menggunakan satelit ya, Elon Musk ya, menggunakan Starlink. Jadi metode-metode teknologi informasi yang sangat luas ini boleh Anda cari papernya ya. Anda mencari papernya, kemudian Anda bahas isi dari paper itu yang tentu adalah menonjolkan pembahasan tentang metode penelitian ya. Metode penelitian, metode ilmu komputasi diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah ya. Kemudian dasar teorinya yang digunakan atau juga landasan metode itu pasti dia mengupas ya. AI yang dia usulkan itu pasti berdasarkan kepada metode-metode AI yang telah didevelop sebelum-sebelumnya. Nah, ini juga Anda bahas ya. Metode AI 1 ya, itu membahas tentang penerapan atau juga pengembangan metode AI ya, metode AI 2 dan seterusnya kan. Nah, itu menjadi rujukan bagi Anda memahami bahwa metode pelitian, metode yang diusulkan atau landasan metode itu dalam menguraikan metode-metode yang sudah existing ya, yang sudah berjalan saat ini. Sehingga itu menjadi dasar teori dalam melakukan atau penelitian ya. Jadi penelitian itu saudara-saudara ya, tidak mungkin Anda mulai dari awal ilmu pengetahuan itu berada atau dimunculkan ya. You are not starting from the scratch ya. Anda tidak mulai dari goresan awal, tapi we have to start dengan from the cutting edge ya. Jadi mulai pada batas horizon di mana teknologi mutakhir itulah yang dilakukan ya. Jadi kita itu supaya menunjukkan progres dalam penelitian itu adalah teknologi mutakhir yang telah dikembangkan. Itu pasti juga membuka ruang kelemahan dan juga permasalahan-permasalahan ya. Jadi pengertian teknologi mutakhir itu saudara-saudara atau cutting edge development itu tidak sempurna semuanya ya. Jadi justru karena kita terlibat untuk memahami permasalahan dalam hal cutting edge development-nya, tentu kita bisa mengetahui masalah-masalah yang itu bisa kita dekati dengan metode-metode yang lain seperti itu ya. Jadi saudara-saudara kan dengan memahami metode penerapan satu penelitian, tentu Anda dapat betul menjadikan suatu bekal nanti waktu menyusun topik tugas akhir ya. Kemudian saudara-saudara dengan Anda mendapatkan paper-paper tadi itu ya. Jadi papernya boleh lebih dari satu ya. Jadi misalkan topiknya adalah Web3 ya. Anda membahas tentang Web3 ya. Metode-metode penelitian yang diterapkan untuk membangun Web3 misalkan ya. Di mana Web3 itu adalah konsep web web yang yang terintegrasi dengan artificial intelligence ya. Jadi papernya boleh lebih dari satu ya. Lebih dari satu itu berapa Pak Ucu? Terserah Anda ya. Karena Anda lah yang akan menjalankan tugas akhir tadi itu ya. Anda boleh menggunakan 5 paper, topiknya sama semua, Web3 ya. Web3 misalkan dengan metode dengan metode yang saat ini ya, yang umum ya. Itu kemudian Anda menemukan paper-paper yang perkembangan mutakhir tentang Web3 yang generasi terbaru. Nah, itu boleh 5 ya. Lima-limanya dibahas dalam UAS ini ya. Ada pertanyaan saudara-saudara? Halo? Halo? Belum ada, Pak. Oke ya. Belum ada, Pak. Jadi Anda kira-kira siap ya mencari paper tadi itu ya? Satu pun Siap, boleh Pak. ya. Satu Maaf, saja Pak. boleh Ini ya. untuk soal UAS atau untuk tugas akhir? Untuk UAS ya. UAS ya.
Ya. Jadi Anda kita presentasi atau cuma mereview dokumen aja ya, Pak? presentasi, ya. Oh, Anda presentasi tentang paper yang telah Anda baca, ya, gitu. Jadi sama Anda seperti review biasanya kan, Pak? Kita bahas reviewnya gitu kan ya? boleh, ya, boleh review ya. Tapi Apa presentasi cuma itu berbeda dengan review. Kalau review itu oh, kan Anda mengomentari, ya. heeh, Anda bukan berada dalam posisi ahli saat ini, ya. Anda oke. dalam posisi belajar, ya. Jadi itu makanya saya tidak memberikan penugasan untuk mereview karena Anda belum di situ, ya, Widya. Siapa Ya, namanya Widya ya? iya, Pak. Ya, itu. Kalau misalkan Anda pakar, ya kan, Pak saya pakar, sudah pakar, Anda boleh saya berikan tugas untuk mereview, memberikan komentar, ya, pekerjaan orang, Oke. gitu. Berarti Jadi kita cuma lebih ke eh, menjabarkan metode-metode menjabarkan, yang berbeda ya, gitu ya? betul, betul sekali, ya. Oke. Jadi Anda Cuma menjabarkan spesifikasi metodenya aja, Pak ya? metodenya, ya, Oke. metode dan juga konsep penelitiannya tentu ya, konsep penelitian. Jadi konsep penelitiannya itu juga Anda bahas juga, ya, Baik, Pak. gitu. Jadi Anda tidak memberikan tambahan apapun, ya, tidak menambahi apapun dari paper itu, ya, karena Anda saya tugasi membahas papernya, ya, membahas papernya kan Pak, ada paper tentang Web3 development. Paper Web3 development ini punya keunggulan dalam hal menyelesaikan masalah, katakanlah informasi yang dicari oleh penggunanya. Nah, gitu ya. Jadi Anda tidak memberikan review. Review itu kan karena ada ini ya, ada opini yang dilibatkan untuk menilai suatu mutu, suatu pekerjaan atau suatu produk, ya. Tidak, ya. Jadi Anda tidak saya minta sebagai review di situ kan, tapi Anda membahas tentang isi papernya, ya. Yang isi papernya tadi itu tentu adalah penerapan dari metode penelitian yang dilakukan oleh penelitinya di dalam menulis paper tadi itu, ya. Kira-kira begitu saudara-saudara ya. Iya, Halo, baik, Pak. Sudah ya. saya catat Ya. Kira-kira pokok-pokoknya. mudah ya. Jadi nggak terlalu sulit ya. Nah, Iya, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar Anda mengetahui metode-metode yang diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan komputasi, ya. Boleh Web3, boleh artificial intelligence, boleh jaringan, ya. Boleh katakanlah cyber security, ya. Boleh katakanlah teknologi pengolahan image, ya, video, ya. Boleh katakanlah metode rekognisi, ya, karena teknologi informasi kita ini saudara-saudara sangat luas sekali, ya, dari sampai ilmu ujung sampai ilmu yang saat akhir saat ini ya, quantum computing ya, itu sangat lebar sekali ya. Tapi Anda pilih saja metode yang Anda kira-kira sukai, ya. Anda katakanlah senang dengan topiknya, ya. Jadi kalau misalkan ketemu topik ya kan generatif AI, maka Anda mencari paper-paper yang berkaitan dengan generatif AI, ya. Penerapannya, ya. Penerapannya saja, ya. Kalau pengembangannya saya pikir sangat sulit untuk Anda baca ya, karena di situ banyak sekali disiplin ilmu-ilmu yang lain yang itu dilibatkan dalam penelitian, ya. Misalkan adalah di situ ada metode numerik, ya. Anda tentu belum belajar secara kuat apa itu metode numerik yang digunakan sebagai apa itu tambahan merancang sistem yang cerdas, ya, seperti itu. Sebentar saudara-saudara ya, bisa kira-kira ya mencari papernya ya, bisa, Pak. bisa ya. Nah, papernya yang gratisan saja, ya, yang tidak berbayar, ya. Karena kalau jurnal Baik, Pak. berputasi pasti berbayar, ya. Oke. Nah, saudara-saudara, setelah Anda mendapatkan papernya, ya, tentu Anda membaca, ya, membaca dan memahaminya, ya. Dari situ dengan membaca, dengan memahami, tentu Anda dapat suatu insight, ya, dapat suatu insight dan juga dapat suatu clue, ya kan, petunjuk, ya kan. Kira-kira kalau misalkan ada pertanyaan, menurut Anda, ya, apakah metode yang diusulkan dalam paper tadi itu bisa dikembangkan? Gitu ya. Jadi ada pertanyaan yang sulit yang nanti saya apa itu di UAS yang nanti ada jawab ya. Pertanyaan adalah ide Anda untuk mengembangkan metode yang diusulkan dalam paper tadi itu. Nah, gitu ya. Bebas. Jadi itu saya tidak mencari itu hal yang benar dalam jawaban Anda ya. Tapi saya mencari how you can understanding methods implementation ya. Itu ya saudara-saudara ya. Baik, Pak. Ya. Oke, jadi tugas UASnya ini nggak terlalu sulit ya. Saya harapkan Anda bisa dikerjakan secara on time ya.
supaya nggak molor waktunya. Ya, begitu saudara. Pertanyaan bagus dari Widya tadi ya. Ada pertanyaan lain, saudara, silakan. Halo, Bapak maaf izin bertanya. boleh, boleh. Ini kan dipresentasikan durasinya kira-kira berapa menit ya Pak? Itu 10 menit saja, atau jangan lama-lama. Ya, 10 menit? 10 menit ya. Jadi Anda boleh, misalkan topiknya satu, paper pendukungnya Anda sebutkan ya. Dan paper pendukung tadi itu juga harus Anda sebutkan nama autornya siapa, penulisnya ya. Kemudian juga identitasnya ya. Sebagai bentuk penghormatan kita kepada penulisnya ya. Jadi kita dapat ilmu dari penulisnya, sebagai rasa penghormatan kita tentu kita sebutkan ya. Gitu ya. Jadi jangan sampai Anda mendapatkan paper ya, Anda tahu judulnya, dapat ilmunya, tapi tidak disebutkan. Nah, itu tetap disebutkan ya dalam referensi nanti ya, seperti itu. Begitu Izin saudara Pak ya. mau bertanya. Ya, silakan. Pak, ini nanti dipresentasikannya langsung atau di-upload ke YouTube, Pak? Seperti Di-upload di biasa. YouTube di channel Anda masing-masing ya. Siap, Pak, siap. Ya, jadi Anda harus punya channel ya. Jadi Siap, Pak. Universitas Berasia itu harus punya channel YouTube ya yang digunakan untuk pembelajaran ya. Jadi itu Anda punya dokumentasinya ya. Saudara-saudara, dengan cara seperti itu menunjukkan bahwa Anda itu betul-betul menjalankan perkuliahan ya. Kenapa ya kan? Karena itu merupakan dokumentasi Anda ya, yang itu capaian Anda ya. Anda mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya, menyiapkan dengan sungguh-sungguh, dan Anda melakukan sharing ke publik. Itu nggak apa-apa ya. Dan jangan takut salah ya. Salah itu wajar, lumrah ya. Yang tidak boleh itu adalah berbuat yang menyalahi etika dan itu integritas ya, kita sebagai insan akademik ya. Oke saudara, cukup ya. Selamat Cukup, malam, Pak. Pak. Ya, siapa yang mau tanya lagi? Saya Nadine Tiara, Pak. Siapa? Nadine Tiara, Pak. Oke ya, gimana Anda Tiara? Untuk nilai UTS saya itu belum terinput di LMS ya, Pak. Oke Jadi ya, saya ya. Ya. Sudah merevisi video saya untuk lebih dari 10 menit. Ya, oke. Jadi mohon bantuan, Pak. Terima Oke. kasih. Ya. Sekarang saya cek ya, karena itu banyak banget ya, saya ngeceknya satu-satu ya. Sabar ya. Barengan saya UAS nanti saya pastikan sudah selesai ya. Oke. Baik, Pak. Ya, saudara-saudara, saya pikir mudah Anda menjalankan tugas ini ya untuk UAS ya. Jadi Anda tidak terlalu repot ya. Sekarang Anda siapkan dengan benar ya. Siapkan dengan baik, Anda baca papernya dibaca cara pelan-pelan ya. Membaca makalah itu saudara-saudara memang sulit ya. Sulit ya kan, tapi kita harus bisa membiasakan, karena dengan membaca paper tadi itu jadi bekal Anda nanti menyusun topik tugas akhir ya. Paling tidak Anda mengenal metode-metode yang terkait dengan dengan topik yang Anda sukai ya. Paling tidak Anda mengetahui ya metode-metode yang terkait yang diperlukan dalam mendevelop suatu penerapan metode ya. Anda juga mengenal implementasi teknologi informasi metode penelitian ya. Apakah metode penelitiannya itu menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif ya, atau juga menggunakan multi ya disiplin ya. Jadi Anda di situ mendapatkan informasi yang sangat banyak sekali ya. Paper itu biasanya halamannya nggak banyak-banyak ya, paling ya 10 lembar ya, tapi 10 lembar itu padat ya, sangat padat sekali. Itulah keunggulan daripada paper atau publikasi ilmiah dari penelitian yang itu bisa di-refer sebagai salah satu pengembangan atau kemajuan teknologi ya. Terima kasih saudara-saudara ya, video ini nanti saya unggah di LMS ya, silakan disimak, dan bagi yang belum puas nanti bisa ditanyakan di forum ya. Sekian dari saya, selamat malam, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Oke.